Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arlita Alfiani, perwakilan dari kelas PGMIE. Nah, jadi kelas saya PGMIE mendapat tugas dari Bu Yuenti dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, mendapatkan tugas presentasi secara online ya, karena memang di Indonesia saat ini sedang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ya. Jadi kita sebagai mahasiswa, bukan hanya mahasiswa sebenarnya, dari TK, SD, SMP, SMA, kita diliburkan yaitu dengan belajar daring ya, atau belajar online. Jadi semuanya belajar di rumah secara online. Baik, di sini dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, saya akan menyampaikan materi untuk pertemuan ke-13. Tapi saya mohon maaf sebelumnya kalau misalkan nanti ada suara yang sedikit mengganggu, contohnya seperti suara motor yang lewat. Itu karena rumah saya dekat dengan jalan raya, dekat sekali. Jadi nanti mohon maaf. Baik, langsung saja. Materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah materi tentang sastra anak. Jadi kita nanti akan membahas tentang apa sih sebenarnya sastra anak itu, dan apa saja sastra anak itu, bagaimana jenis-jenis dan ciri-ciri sastra anak, nanti kita akan bahas di sini ya. Nah, sebelum kita mengetahui apa sih sastra anak itu, sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan sastra. Ya. Sastra itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu sas ya, yang artinya mengarahkan, mengajarkan, memberi petunjuk, atau juga bisa dikatakan sebagai alat ya, alat atau sarana, yaitu suatu alat atau sarana untuk memberi sebuah petunjuk. Baik, selanjutnya adalah sastra secara harfiah. Nah, sastra secara harfiah itu bisa dikatakan juga sebagai susastra. Nah, susastra sendiri itu terdiri dari gabungan kata su dan sastra. Su sendiri itu artinya baik atau indah, dan sastra itu artinya adalah tulisan. Jadi susastra itu merupakan sebuah tulisan yang baik atau indah. Nah, selanjutnya susastra karangan atau buku yang baik atau indah, baik isi maupun bahasanya. Jadi susastra karangan itu memiliki isi dan bahasa yang baik. Nah, karangan yang dimaksudkan di sini atau karangan yang dikatakan ini adalah karangan yang bernilai sastra jika ditulis dengan menggunakan bahasa yang indah atau estetis dan memuat kandungan moral yang positif, walaupun indah tidaknya. Negatif atau positifnya itu tergantung dari penilaian pembacanya. Jadi sebuah karangan atau sastra itu mau negatif atau positifnya itu yang dapat menilai itu dari pembacanya. Baik, selanjutnya adalah tentang karya sastra atau cipta sastra. Karya sastra itu merupakan hasil ciptaan manusia dalam bentuk bahasa yang mampu menggugah perasaan pembacanya. Jadi ketika seorang pembaca itu menikmati karya sastra atau membaca karya sastra, si pembaca itu akan tergugah perasaannya. Jadi akan timbul perasaan susah, sedih, senang, menangis, itu akan muncul ya ketika si pembaca itu membaca sebuah karya sastra. Nah, kemudian pengarang dalam suatu karya sastra itu disebut sebagai sastrawan atau pujangga. Oke. Selanjutnya adalah tentang metode penyampaian sastra Indonesia. Nah, di dalam metode penyampaian sastra Indonesia itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama metode penyampaian secara lisan
dan yang kedua adalah metode penyampaian sastra secara tertulis. Nah, jadi yang dimaksud penyampaian sastra secara lisan atau sastra lisan itu adalah sastra yang disampaikan secara lisan, yaitu secara langsung. Nah, sastra secara lisan ini merupakan hasil kebudayaan lisan dalam masyarakat tradisional yang isinya dapat disejajarkan dengan sastra tulis dalam masyarakat modern. Nah, dan juga sastra lisan ini adalah sastra yang diwariskan secara lisan. Contohnya seperti pantun, nyanyian rakyat, dan cerita rakyat. Itu masuk dalam kategori sastra lisan, ya, atau sastra secara lisan, disampaikan secara lisan. Kemudian metode penyampaian sastra yang kedua yaitu adalah metode penyampaian sastra secara tertulis, yaitu penyampaian sastra yang disajikan secara tertulis. Nah, sastra secara tertulis ini adalah sastra yang timbul setelah manusia mengenal tulisan. Jadi ketika manusia sudah mengenal tulisan, nah pada saat itu pula sastra secara tertulis itu muncul. Dan sastra secara tertulis ini muncul sejak Indonesia mengenal kebudayaan asing ya. Jadi seperti Hindu dan Islam pada saat itu. Kali ini kita masuk pada sastra anak atau cerita anak. Jadi apa sih yang dimaksud dengan sastra anak atau cerita anak? Nah, sastra anak itu adalah merupakan sastra yang dikonsumsi oleh anak, namun diurus dan dikerjakan oleh orang tua. Jadi ada sastra yang diurus dan dikerjakan oleh orang tua dan kemudian dikonsumsi oleh anak atau dikhususkan untuk anak. Penikmatnya ya si anak tersebut. Nah, sastra anak itu juga bisa dikatakan sebagai karya seni yang imajinatif yang mengandung unsur estetisme atau unsur keindahan tentunya, dan bermedium bahasa, jadi memiliki bahasa yang berhubungan, yang saling berhubungan atau keterkaitan, baik lisan maupun tulis yang secara khusus dipahami oleh anak-anak dan berisi tentang dunia yang akrab dengan anak-anak. Jadi sastra anak itu merupakan sastra yang dikonsumsi untuk anak dan ditujukan oleh anak, dan dalam karya sastra tersebut itu secara khusus berisi sebuah cerita tentang dunia anak dan yang mudah dipahami oleh anak, yang sudah tidak asing dan akrab dengan anak-anak gitu. Lalu apa sih sifat dan ciri-ciri sastra anak? Nah, saya akan menyebutkan sifat dan ciri-ciri sastra anak. Jadi sifat dan ciri-ciri sastra anak itu ada 3 ya. Yang pertama itu mengandung unsur pantangan, yang kedua adalah penyajian secara langsung, dan yang ketiga adalah fungsi terapan. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri sastra anak yang pertama, yaitu mengandung unsur pantangan. Jadi yang dimaksudkan mengandung unsur pantangan di sini adalah unsur pantangan itu merupakan unsur yang secara khusus berkenaan dengan tema dan amanat. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa sastra anak itu menghindari suatu pantangan terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut masalah percintaan, kemudian dendam yang menimbulkan kebencian, kekejaman, prasangka buruk, kecurangan yang jahat, dan masalah-masalah yang tidak baik lainnya, begitu. Kemudian ciri atau sifat yang kedua adalah penyajian secara langsung. Yang dimaksudkan penyajian secara langsung di sini adalah bahwa sajian cerita itu merupakan deskripsi secara singkat dan langsung menuju pada sasarannya. Jadi
menuju kepada sebab-sebab yang jelas begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah fungsi terapan. Fungsi terapan yang dimaksudkan di sini adalah sajian cerita yang harus bersifat informatif dan mengandung unsur-unsur yang bermanfaat. Nih ya, contohnya baik untuk pengetahuan umum, keterampilan khusus maupun untuk pertumbuhan anak. Oke, selanjutnya kita masuk pada hakikat cerita anak. Nah, hakikat sendiri itu merupakan dasar ya. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah dasar cerita anak. Jadi dalam hakikat cerita anak itu adalah suatu karangan yang berupa cerita yang ditulis dengan tujuan untuk dibaca anak-anak tentunya ya. Kemudian dalam sebuah karangan tersebut dapat berisi seperti tema, amanat, tokoh yang sesuai dengan bahasa si anak. Kemudian dalam karangan itu juga harus mengandung hal-hal yang bermanfaat. Dalam karya sastra anak atau cerita anak itu ada beberapa jenis bacaan untuk cerita anak ya. Jadi di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan tentang jenis bacaan cerita anak. Di sini ada 9 jenis bacaan cerita anak. Yang pertama itu adalah cerita bergambar. Jadi cerita bergambar itu adalah cerita yang disajikan dengan suatu gambar ya. Jadi misalkan ada cerita raja yang tamak gitu. Jadi ada sebuah gambar kerajaan dan ada rajanya. Kemudian ini gambar satu, ini ada gambar dan di bawahnya ada tulisan. Nah, itu merupakan jenis cerita bergambar ya, jenis bacaan cerita anak yang bergambar. Yang kedua adalah cerita rakyat. Nah, cerita rakyat di sini itu biasanya cerita rakyat yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau, yang menjadi ciri khas setiap bangsa yang mempunyai kultur budaya yang beraneka ragam, yang mencangkup kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki masing-masing bangsa. Nah, pada umumnya cerita rakyat ini mengisahkan mengenai suatu kejadian di suatu tempat atau asal muasal dari suatu tempat tersebut. Contohnya di Telaga Ngebel itu juga merupakan cerita rakyat ya. Jadi ada asal-usulnya itu Telaga Ngebel tuh Jaka Kelinting apa gimana gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah cerita binatang atau biasa disebut dengan fabel. Nah, biasanya anak-anak ini sangat senang sekali ketika diberikan jenis bacaan berupa fabel, karena menurut mereka sangat menarik sekali ya. Misalnya seperti kisah Kancil dan Buayan, itu biasanya anak-anak seneng banget karena selain ada tokoh-tokoh binatang di situ, ada pesan yang bermanfaat yang bisa diambil dari cerita Kancil dan Buaya tersebut. Nah, kemudian yang keempat adalah Nodihead itu merupakan cerita yang diilustrasikan dengan nama-nama hewan ya. Contohnya seperti Pak Belalang, Pak Kodok, Pak Kerbau, seperti itu. Jadi kan diilustrasikan dengan nama-nama hewan begitu. Kemudian yang kelima adalah cerita keajaiban. Nah, cerita keajaiban di sini adalah misalnya dalam di suatu desa itu terdapat seorang anak kecil. Nah, anak kecil ini pinter banget nih menyembuhkan hewan yang terluka. Jadi misalnya diusap dengan tangannya, hewan itu bisa sembuh kembali dari lukanya. Biasanya anak-anak sangat tertarik dengan cerita-cerita seperti ini. Kemudian yang keenam adalah cerita fantasi. Cerita fantasi di sini bisa seperti fantasi binatang, mainan, boneka, alam gaib atau liliput. Cerita fantasi di sini bisa
Dicontohkan seperti Putri Salju misalnya. Putri Salju itu ketika memakan apel, ternyata apelnya itu beracun. Nah kemudian ketika dia tidak sadarkan diri, itu banyak sekali kurcaci-kurcaci yang menemani dia, yang menemani Putri Salju tersebut, sampai pada akhirnya ada seorang pangeran yang menyelamatkan Putri Salju. Kemudian Putri Salju kembali sadar. Dan nah yang ketujuh adalah cerita fiksi ilmu pengetahuan. Jadi dalam karya sastra anak itu tentunya walaupun membicarakan tentang sastra, tapi sastra di sini juga harus mengandung ilmu pengetahuan. Jadi misalnya kita menceritakan tentang benda-benda luar angkasa, planet-planet atau yang lainnya begitu, bulan, bintang, seperti itu. Nah, yang kedelapan adalah cerita sejarah. Cerita sejarah di sini adalah suatu peristiwa atau sejarah yang benar-benar melekat pada masa lalu atau sebuah legenda. Contohnya seperti legenda Danau Toba, itu kan juga merupakan sebuah legenda ya. Kemudian yang terakhir atau yang ke-9 adalah biografi. Biografi di sini bisa ditujukan misalnya biografinya Insinyur Soekarno. Jadi bagaimana kisah perjalanan Insinyur Soekarno dan apa saja pelajaran yang bisa dipetik dalam sejarah perjalanannya Insinyur Soekarno. Karya sastra anak selanjutnya adalah puisi anak. Kembali lagi nih kita bahas puisi. Padahal sebelumnya kita sudah membahas tentang puisi kan, dan kita juga sudah tahu sebenarnya puisi itu apa. Tapi di sini saya akan menjelaskan ulang tentang apa itu puisi sebelum kita mengetahui tentang puisi anak. Jadi puisi itu merupakan perwujudan pikiran, perasaan, pengalaman intelektual seorang penyair yang bersifat imajinatif yang diungkapkan melalui bahasa yang memikat secara jujur dan sungguh-sungguh dengan didukung oleh kekuatan struktur fisik dan struktur batin. Tuh, penjelasan yang dimaksud dengan puisi. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan puisi anak? Nah, puisi anak itu adalah puisi yang diberikan kepada anak untuk dikonsumsi anak dan memang dikhususkan untuk anak begitu. Oke, tadi saya sudah menjelaskan tentang puisi ya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu puisi anak. Jadi yang dimaksud dengan puisi anak adalah puisi yang memang ditujukan untuk anak-anak dan dikonsumsi untuk anak-anak juga. Dan puisi anak itu dibuat dengan target pembacanya adalah untuk anak-anak juga. Nah, sehingga bahasa yang digunakan dalam puisi anak tersebut adalah bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak. Begitu. Dan lalu bagaimana ciri-ciri puisi anak tersebut? Nah, puisi anak itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah memiliki judul. Yang kedua, terdapat bait yang terdiri dari beberapa kalimat. Yang ketiga adalah keteraturan bunyi vokal atau rima. Yang keempat adalah menggunakan kata-kata yang indah ya, kata-kata yang indah. Dan tentunya ciri-ciri puisi anak itu adalah dengan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh anak-anak. Jadi kata-katanya tidak banyak menggunakan kata-kata kiasan seperti itu. Nah, puisi anak itu juga memiliki fungsi. Jadi salah satu fungsi puisi untuk anak adalah sebagai sarana untuk mencurahkan perasaan dan apa yang ada dalam pikiran anak tersebut. Nah, kemudian puisi anak itu juga harus menggunakan kata-kata yang mudah dipahami dan juga tentunya dengan ragam bahasa yang sederhana. Karena apa? Karena yang mengkonsumsi puisi tersebut adalah anak-anak. Kalau menggunakan kata-kata yang terlalu tinggi, nanti ditakutkan anak-anak tidak bisa memahami isi dari puisi tersebut. Begitu. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh puisi anak ya, yang judulnya adalah Anggrek Unguku. Saya akan membacakan puisi tersebut ya. Anggrek unguku, kini kau telah mengembang,
Aku ingin memetikmu, tetapi mengapa aku tak mau? Anggrekku, kau sangat cantik, warnamu indah. Anggrek, mengapa kau hanya berbunga beberapa hari saja? Aku sedih karenanya. Kau kini tak berbunga lagi. Aku menanti hingga kau berbunga lagi. Nah, itu merupakan salah satu contoh puisi anak. Jadi kata-kata yang barusan saya bacakan tentang puisi Anggrek Unguku itu adalah kata-kata yang sangat mudah sekali dipahami oleh anak-anak ya, karena tidak terdapat majas-majas ya, majas-majas yang biasanya sukar dipahami gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis puisi untuk anak-anak. Nah, jenis puisi pada anak-anak di sini disebutkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 jenis puisi untuk anak-anak. Yang pertama adalah balada. Balada itu merupakan puisi yang umumnya berupa tragedi, pembunuhan, kisah heroik, dan perseteruan. Jadi puisi balada itu merupakan puisi yang umumnya berupa sebuah tragedi gitu ya. Misalnya dalam proklamasi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sajak atau puisi naratif. Puisi naratif itu adalah puisi yang menceritakan suatu kejadian atau cerita yang panjang. Nah, yang ketiga adalah puisi lirik. Puisi lirik itu puisi yang berisi curahan perasaan pribadi pengarangnya. Jadi yang ada dalam sebuah puisi itu adalah curahan pribadi dari pengarangnya. Yang membuat adalah pengarangnya sendiri. Kemudian yang keempat adalah limerik, yaitu sajak 5 baris. Baris 1, 2, 3 berimaan, dan 3, 4, 5 persetujuan 3, 4 persetujuan, dan yang kelima berupa pengakhiran atau ending. Jadi terdapat 3 bagian ya, 3 baris ya, yaitu yang 1, 2 itu berimaan, yang ketiga 4 persetujuan, dan kelima merupakan pengakhiran atau ending. Dan yang kelima adalah sajak bebas. Sajak bebas itu adalah sajak tak berpola atau tidak terikat pada konvensi struktur. Jadi kita bebas mau bikin puisi. Jadi si anak puisi anak tersebut bebas ya. Sajaknya tidak berpola. Jadi mengalir saja begitu. Kemudian yang keenam adalah puisi nakrostik, yaitu puisi yang ditulis dengan mengembangkan huruf pada lirik-liriknya. Misalnya, ramah orangnya seperti bunga matahari di pagi hari. Misalnya gini, ada ratu, gini ya, ada tulisan ratu, ada tulisan ratu. R-nya itu adalah ramah orangnya seperti bunga matahari di pagi hari. A, atas nama Tuhan lahirlah ia. T, tak pernah lupa untuk Sang Pencipta. U, untaian senyum selalu tersinggung di bibirnya. Jadi tulisan ratu itu disusun ke bawah. Jadi R kalimatnya apa, A kalimatnya apa, T kalimatnya apa, U kalimatnya apa, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah cinquain. Cinquain adalah puisi yang didasarkan pada jumlah suku kata pada setiap larik. Misalnya larik pertama itu 2 suku kata, larik kedua 4 suku kata, larik ketiga 6 suku kata. Nah, ini saya kasih contoh ya. Misalnya larik pertama harum semerbak itu ada 2 suku kata. Kemudian larik yang kedua adalah kuncup mekar mengembang, itu ada 3 kata. Kemudian larik yang ketiga adalah ku ingin memetikmu wahai melati mewangi, itu ada 5 suku kata. Jadi yang dimaksud dengan cinquain puisi adalah yang seperti saya sebutkan tadi. Oke, sekian presentasi online mata kuliah Bahasa Indonesia dari kelas PGMIE. Jika ada kurang lebihnya, saya Erlita Alfiani, perwakilan dari kelas PGMIE. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.